Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Alhamdulillah, di kesempatan pada kali ini Allah masih dan terus berikan kita nikmat-nikmatnya, yang dimana nikmat yang Allah berikan ini sangat banyak sekali, ya, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman, Islam, dan juga nikmat yang lainnya, yang dimana dengan nikmat yang Allah berikan ini Allah masih berikan kita kemudahan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, ya, dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya, dan semoga kelak kita juga diakui menjadi umatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, ketika kita mendengar kata Ramadan, biasanya yang terlintas di pikiran kita sudah pasti berkaitan dengan sahur bersama keluarga, kemudian menahan diri dari makan dan minum, serta hal yang membatalkan puasa dari pagi hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang terlintas lagi misalkan mencari takjil, dan juga hal-hal lain yang mungkin hanya kita rasakan di bulan suci Ramadan. Padahal di bulan ini, ya, terdapat suatu keistimewaan lagi. Salah satunya adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Di Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Namun tidak cukup berhenti sampai di situ. Masih ada lanjutannya, hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan juga pembeda atau penjelas antara yang benar dan yang salah. Nah, di firman lain juga di surat Ad-Dukhan Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdzirin. Ada juga di surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Dan masih banyak ayat lain yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan di malam yang mulia, yang dimana malam mulia itu terdapat di bulan suci Ramadan. Nah, maka antara bulan Ramadan dan Al-Quran ini memiliki keterkaitan, yang dimana keterkaitan itu membuat kita harusnya bisa memaksimalkan keduanya. Bayangkan ketika nanti kita di hari kiamat, ya, kita mendapatkan dua syafaat, yang dimana syafaat itu dari puasa dan juga dari Al-Quran, yang dimana puasa berkata, Ya Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Adapun Al-Quran juga berkata, Ya Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari karena ia membacaku. Nah, maka di bulan suci Ramadan ini hendaklah kita memaksimalkan waktu-waktu yang telah Allah berikan, dari pagi sampai petang untuk menahan diri dari makan, minum, dan juga syahwat. Adapun di malam hari bisa kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Dan yang mungkin terlintas di pikiran kita ketika membahas Al-Quran dan puasa adalah pertanyaan, mau khatam berapa kali? Misalkan ada yang bilang, aku mau khatam 10 kali, aku mau khatam 15 kali, aku mau khatam sehari sekali, atau mungkin yang paling minimal, aku mau khatam sekali. Kadang kita sering terjebak di pertanyaan seperti itu. Bahwasanya di sini hendaklah kita membedakan antara kuantitas dan juga kualitas. Karena Ramadan adalah momen kita untuk membaca, untuk memahami, serta mengamalkan. Gimana maksudnya? Membaca atau tilawah, yakni dengan menghias bibir kita dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Kemudian memahami atau tadabbur, yakni dengan menghias pikiran kita dengan makna serta petunjuk yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengamalkan atau amalan, yakni menghias akhlak kita agar sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Maka ketika ada yang tanya, mau khatam berapa kali? Nah, silahkan jawab sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita mampu bisa khatam 2 kali, maka jawabnya juga 2 kali. Ketika bisa khatam 3 kali, kita sampaikan 3 kali. Tidak perlu kita bertinggi-tinggi ekspektasi, tapi ketika Ramadan sudah berjalan sepekan, 2 pekan, bahkan hampir selesai, dan kita belum mencapai target yang kita canangkan itu, biasanya kita merasa menyesal atau merasa kayak gelo itu apa ya? Kecewa dengan diri sendiri. Maka dari itu, ketika ada yang tanya khatam berapa kali, jawablah sesuai dengan target yang ada pada diri kita dan disesuaikan dengan kemampuannya.
Karena di surat Al-Muzammil Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Maka bacalah dari Al-Qur'an itu yang paling mudah. Maksudnya gimana? Ketika kita bacaan masih belum lancar atau mungkin masih terbata-bata dan sebagainya, atau mungkin masih ragu ketika membaca satu juz sehari bisa enggak, maka kita kasih target minimal sekhatam sekali. Jangan sampai ketika kita baru belajar baca Quran, kita baru belajar melancarkan bacaan Quran kita, targetnya 3 kali. Ya, nanti malah menjadi tekanan. Dan ketika baca Quran itu jadi tekanan, kita akan merasa berat. Dan ketika menjadi berat, kita malah menjadi malas. Dan akhirnya kita nggak jadi khatam yang sesuai dengan kita targetkan. Maka dari itu, untuk khatam di bulan Ramadan ini, hendaklah kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Boleh khatam sekali, boleh khatam 2 kali, boleh khatam 3 kali. Dan juga jangan sampai khatam kita di bulan Ramadan ini hanya menjadi sebuah rutinitas yang dimana kita hanya khatam di bulan suci Ramadan, sedangkan di bulan-bulan lain kita tidak bisa khatam, atau bahkan Quran kita terasa baru terus. Ya, maksudnya gimana? Ketika kita punya Quran baru, kita hanya gunakan di bulan suci Ramadan. Misalkan malam ini taraweh, maka sebelum taraweh kita ambil Qurannya dari rak, kemudian kita bersihkan, terus kita gunakan selama bulan suci Ramadan. Nah, nanti ketika takbiran, ya ketika Ramadan mau berakhir, kita simpan lagi Qurannya. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk hidup bagi kita, sebagaimana di surat Al-Baqarah tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, maka hendaklah kita ya untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Qur'an. Yang sebelumnya mungkin belum bisa membaca 1 juz, ya, kita latih, kita paksa. Dan ketika 1 juz terasa berat, ya, boleh kita cicil. Misalkan setelah subuh kita baca 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Maka pas 10 lembar, yang dimana 10 lembar itu sudah mencakup 1 juz dalam Al-Quran. Dan ini insya Allah terasa lebih ringan dibandingkan kita langsung duduk pada taraweh baca 1 juz. Nah, itu biasanya nanti malah ngantuk karena berbuka udah dengan makanan berat, atau mungkin malah tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.